Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya kami memohon pertolongan dan mohon ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan dan keburukan amalan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkan. Dan barang siapa yang tersesat dari jalan Allah, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Baik, sahabat semuanya, hari ini kita akan membahas tentang fikih 4 mazhab, yaitu fikih yang sangat bermanfaat sekali untuk kita pelajari agar tidak salah dalam menjalani kehidupan ini. Para ulama sepakat bahwa bersuci tidak sah kecuali dengan air. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Layla dan Al-Hasim tentang bolehnya bersuci dengan menggunakan cairan yang lain. Imam Maliki dan Imam Syafi'i dan Imam Hambali, najis tidak dapat dihilangkan kecuali dengan air. Dan Imam Hanafi, najis dapat dihilangkan dengan segala cairan yang suci. Pendapat paling sahih dari Imam Syafi'i, air panas karena terkena sinar matahari hukumnya adalah makruh. Sementara itu pendapat yang dipilih oleh para pengikutnya yang kemudian adalah pendapat yang mengatakan bahwa hal itu tidak makruh. Demikian juga menurut 3 imam yang lain, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hanbali. Selanjutnya, air yang dimasak hukumnya tidak makruh. Demikian menurut kesepakatan para ulama. Diriwayatkan dari Mujahid bahwa ia memakruhkannya, sementara itu Imam Hanbali memakruhkannya jika ia dipanaskan dengan api. Air bekas bersuci mustamal hukumnya adalah suci tetapi tidak menyucikan. Demikian pendapat yang masyhur di kalangan mazhab Imam Hanafi. Yang paling sahih dalam mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Hanbali, Imam Maliki, air mustamal dapat menyucikan. Sementara itu menurut sebagian riwayat dari Imam Hanafi, air mustamal adalah najis. Demikian juga menurut pendapat Abu Yusuf. Air yang berubah karena bercampur dengan jafaran atau benda-benda suci lain yang sejenisnya dan perubahannya sangat jelas. Menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali, air tersebut tidak dapat dipergunakan untuk bersuci. Sementara Imam Hanafi dan para pengikutnya boleh bersuci dengan air tersebut. Mereka berpendapat bahwa berubahnya air oleh sesuatu yang suci tidaklah menghilangkan sifat
menyucikan selama unsur-unsur airnya tidak hilang. Selanjutnya, air yang berubah karena terlalu lama disimpan atau tidak digunakan hukumnya adalah suci. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Diriwayatkan dari Ibnu Sirin bahwa air tersebut tidak boleh digunakan untuk bersuci. Selanjutnya, mandi dan berwudu dengan air Zam-Zam. Mandi dan berwudu dengan air Zam-Zam menurut Imam Hanbali hukumnya adalah makruh. Hal itu demi memelihara kemuliaannya. Selanjutnya, api dan matahari. Api dan matahari tidak dapat menghilangkan najis. Namun Imam Hanafi berpendapat api dan matahari dapat menghilangkan najis. Menurutnya, jika ada kulit bangkai menjadi kering oleh sinar matahari, maka hukumnya suci meskipun tidak disamak. Demikian pula jika di atas tanah terdapat najis kemudian kering oleh sinar matahari, maka tempat itu menjadi suci dan dapat dipergunakan untuk sholat. Namun tempat itu tidak dapat dipergunakan untuk bertayamum. Imam Hanafi, api dapat menghilangkan najis. Selanjutnya, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali dalam salah satu riwayatnya, apabila air tenang kurang dari 2 kulah, ia akan menjadi najis jika terkena benda najis walaupun sifat-sifatnya tidak berubah. Imam Maliki dan Imam Hanbali dalam riwayat yang lain, air tersebut suci selama sifat-sifatnya tidak berubah. Adapun jika air itu lebih dari 2 kulah, yaitu 500 rel Baghdad atau 180 rel Damaskus, atau dalam volume 4x4x4 hasta, tidaklah menjadi najis jika terkena benda najis, kecuali jika sifat-sifatnya berubah. Demikian pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Hanbali. Imam Maliki, air yang berada di sebuah tempat dengan ukuran tersebut tidak najis jika terkena benda najis. Namun jika warna, rasa atau baunya berubah, maka hukumnya adalah najis, baik air itu sedikit maupun banyak. Imam Hanafi, campurannya harus diperhatikan. Jika air itu bercampur dengan benda najis, maka hukumnya adalah najis, kecuali jika air tersebut banyak. Air tersebut dikatakan banyak, makasir, apabila digerakkan salah satu tepinya, maka tepi lainnya tidak bergerak. Dalam keadaan demikian hukumnya tidak najis jika air tersebut terkena benda najis. Selanjutnya, Imam Hanafi, Imam Hanbali dan Qaul Jadid Imam Syafi'i yang menjadi pendapat paling kuat di dalam mazhab Imam Syafi'i, air yang mengalir hukumnya sama dengan air yang tenang. Sementara Imam Maliki, air yang mengalir itu tidak menjadi najis jika terkena benda najis, kecuali jika air tersebut berubah, baik ia air yang sedikit maupun banyak. Seperti ini pula qaul qadim Imam Syafi'i dan yang dipilih oleh sekelompok sahabatnya seperti Al-Baghawi, Imam Al-Haramain dan Al-Ghazali, Imam An-Nawawi di dalam mengatakan bahwa inilah pendapat yang kuat. Selanjutnya, para ulama
penggunaan perkakas yang terbuat dari emas untuk makan, minum, dan berwudu baik oleh laki-laki dan perempuan adalah haram. Pendapat Imam Syafi'i berpendapat sebaliknya. Sementara itu Daud berpendapat bahwa hal itu haram hanya jika digunakan untuk minum. Sedangkan pendapat Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hanbali yang mengharamkannya lebih kuat daripada pendapat Imam Syafi'i. Para ulama menggunakan saluran air yang terbuat dari emas adalah haram. Adapun menggunakan saluran air yang terbuat dari perak adalah haram menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali jika alirannya besar dan untuk hiasan. Sedangkan Imam Hanafi menggunakan saluran air dari perak tidak haram. Nah, baik, selanjutnya yaitu tentang bersiwak. Bersiwak adalah sunnah menurut kesepakatan para ulama. Sedangkan Daud mengatakan bahwa hukumnya adalah wajib. Sementara itu Ishaq berpendapat bahwa apabila bersiwak itu ditinggalkan dengan sengaja maka sholatnya batal. Nah, apakah bersiwak bagi orang yang sedang berpuasa hukumnya adalah makruh? Imam Hanafi, Imam Maliki berpendapat hal itu tidak makruh. Sedangkan Imam Syafi'i hal itu makruh. Dari Imam Hanbali diriwayatkan 2 riwayat yang mengatakan bahwa hal itu tidak makruh. Baik, selesai penjelasan tentang taharah bersuci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.